terambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14, tetapi kita akan hanya membaca ayat 3 dan 4 saja. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberikan tema penguatan melalui doa. Tema malam hari ini ialah penguatan melalui doa. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai orang Kristen, ada banyak hal yang membuat kita meninggalkan iman Kristen. Jadi ada banyak hal yang terkadang melemahkan atau menggoncangkan iman kita. Bisa saja itu kesusahan, penderitaan hidup, kenyaman, ataupun beberapa pemicunya ialah ketika keinginan kita atau harapan kita tidak sesuai terjadi dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita kecewa dan melemahkan iman kita. Nah, oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sekuat apapun iman kita yang mungkin kita rasakan, kita tetap memerlukan topangan doa agar kita kuat bertahan dalam menghadapi segala hal tersebut atau semua tantangan kehidupan yang dapat melemahkan iman kita. Sesuai dengan tema ini, kita akan merenungkan tentang penguatan melalui doa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus sangat menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat memicu iman jemaat Kolose pada saat itu menjadi lemah kembali, di mana sebagai diketahui pada saat itu ada banyak pengajaran sesat di tengah-tengah jemaat Kolose. Meskipun mereka saat itu terkenal dengan iman atau pengharapan akan Tuhan yang benar, namun ada juga pengajaran sesat yang bisa jadi menjadi pemicu untuk melemahkan iman mereka. Nah, dengan pemahaman ini atau dengan kesadaran ini, Paulus menuliskan surat ini agar mereka terus bertumbuh dalam iman dan juga mereka mampu menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat pada saat itu. Nah, saat ini juga tidak menutup kemungkinan ada pengajaran sesat juga di sekitar kita. Oleh karena itu kita butuh saling mendoakan sehingga kita tetap bertahan dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang bukan pengajaran sesat, tetapi bisa jadi tradisi-tradisi lama kita atau tradisi-tradisi suku kita yang dapat melemahkan iman kita atau dapat melemahkan saudara seiman kita. Oleh karena itu mereka juga butuh topangan doa kita agar iman mereka menjadi kuat. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini, Kolose 1 ayat 1 sampai 14, dari firman Tuhan ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kalau dari latar belakang surat ini, ketika Paulus menuliskan surat Kolose ini, dia pun sedang berada di penjara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang kita pelajari ialah bahwa apapun kesulitan atau kesusahan yang kita hadapi tidak menghalangi kita untuk mendoakan orang lain. Jadi poin pertama yang kita pelajari ialah apapun tantangan atau kesulitan yang kita hadapi tidak menghalangi kita untuk saling mendoakan, baik mendoakan sesama kita ataupun mendoakan bangsa dan negara kita atau apapun yang kita doakan. Jadi doa kita tidak hanya terfokus untuk masalah atau pergumulan yang kita hadapi saja, tetapi dari firman Tuhan ini kita belajar ketika Paulus mendekam di penjara karena istilah pelayanan dia dalam pengabaran Injil, Paulus tetap mendoakan jemaat Kolose bahkan jemaat-jemaat lainnya. Jadi di sini kondisi yang dialami Paulus tidak menghalangi dia untuk dia mendoakan orang lain. Bisa jadi kalau kita saat ini kita hanya terfokus dengan masalah yang kita hadapi sehingga kita istilahnya berat untuk mendoakan orang lain atau kita lupa untuk mendoakan orang lain karena kita merasa pergumulan kita jauh lebih berat dari pergumulan orang lain.
Tetapi malam hari ini kita belajar bahwa apapun kondisi saya atau kita saat ini, kita harus tetap mendoakan orang lain. Jadi mendoakan orang lain itu bukan karena kondisi saya jauh lebih baik atau saya sedang senang-senang dan bahagia, tetapi justru dalam keadaan kita terpuruk sekalipun, kita juga harus mendoakan orang lain sesuai dengan tema penguatan melalui doa. Ketika kita mendoakan atau menguatkan orang lain, di satu sisi dalam doa itu juga kita mampu menguatkan diri kita sendiri. Karena apa? Kita menyadari bahwa pergumulan kita ternyata ada orang lain yang jauh lebih bergumul mungkin dari kita. Jadi apa yang kita alami, yang kita rasa berat, bisa jadi pergumulan yang orang lain rasakan jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan. Ketika kita saling mendoakan, artinya kita mengetahui apa yang digumuli orang lain, sehingga iman kita pun terpacu menjadi kuat. Karena apa? Karena pergumulan yang kita hadapi mungkin tidak jauh lebih besar dari yang orang lain hadapi. Oleh karena itu ketika kita mendoakan orang lain, selain iman kita dikuatkan, kita juga mampu menopang atau menguatkan orang lain melalui doa kita. Itu poin pertama. Yang kedua, poin yang kedua ialah Paulus menegaskan jemaat untuk saling mendoakan. Jadi kalau poin pertama tadi, jangan melihat keadaan kita untuk mendoakan orang lain. Yang kedua, saling mendoakan merupakan suatu kewajiban. Dari hal ini kita dapat lihat ya 9 bagaimana Paulus berdoa agar jemaat itu bertumbuh dalam hikmat dan pengertian yang benar akan Tuhan. Ini artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Paulus, dalam perspektif Paulus, doa bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Jadi poin kedua, doa bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Nah, di sini kebanyakan kita kalau berdoa hanya meminta apa yang saya atau keluarga saya butuhkan atau yang sedang kita gumuli. Sedangkan dalam pandangan Paulus melalui firman Tuhan ini, dia memberikan contoh atau pelajaran bagi kita bahwa doa itu bukan sekedar untuk kepentingan pribadi kita. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mendoakan orang lain juga harus mendapat porsi yang besar dalam doa pribadi. Jadi doa seperti yang kita ketahui adalah nafas hidup orang percaya. Doa juga adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang terguncang imannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui poin kedua ini Paulus mengingatkan kita bahwa berdoa itu bukan sekedar kepentingan diri sendiri, dan dalam doa kita, porsi doa kita ketika kita mendoakan diri kita sendiri itu pun harus sama porsinya ketika kita mendoakan orang lain. Oleh karena itu dengan pemahaman ini, seharusnya sebagai orang Kristen semakin sering mendoakan orang lain, dan kita menghentikan kebiasaan berdoa yang hanya terfokus kepada diri kita sendiri. Kita seharusnya sering menyediakan waktu untuk mendoakan banyak hal ya, baik mendoakan gembala sidang kita maupun mendoakan mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang terjun langsung ke lapangan, ataupun mendoakan anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak bergereja, atau jemaat-jemaat Tuhan yang baru bertobat, dan mungkin ada saudara-saudari seiman kita juga yang bergumul dalam persoalan hidupnya. Jadi dari pemahaman ini kita belajar dari 2 poin tadi, kalau berdoa itu mendoakan orang lain, meskipun keadaan kita sulit pun kita harus mau berdoa untuk orang lain. Yang kedua, berdoa jangan hanya untuk kebutuhan diri kita pribadi sendiri. Nah, dari 2 hal ini kita diajarkan untuk saling mendoakan. Kita sebagai orang percaya seharusnya memiliki pemahaman untuk tidak henti atau tidak malas atau tidak melupakan pergumulan orang lain, tetapi saling mendoakan. Dan melalui malam ini, persekutuan doa kita ini merupakan wadah untuk kita dapat saling mendoakan. Nah, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, kita harusnya mencontoh seperti Rasul Paulus. Meskipun dia dalam penjara, dia mampu mendoakan jemaat-jemaat Tuhan.
Dan yang kedua, Paulus tidak hanya berdoa agar dia dibebaskan dari penjara tentunya, tetapi dia juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaatnya. Nah, jadi dalam doa kita tidak hanya terfokus pada kenyamanan diri kita saja, tetapi juga harus terfokus pada penderitaan atau kesusahan hidup orang lain. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk kita dapat saling mendoakan, dapat terpacu atau terpicu hati kita atau tergerak hati kita untuk saling mendoakan satu sama lainnya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dengan tema penguatan melalui doa boleh tertanam dalam hati kita, sehingga kita tidak jemu-jemu untuk saling mendoakan, kita tidak jemu-jemu menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara, bagi gereja kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dari Paulus yang dalam kesusahan masih mampu untuk berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Kami diingatkan melalui kehidupan Paulus, meskipun dalam penjara, dia pun masih mampu mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami belajar Tuhan agar kami tidak hanya terfokus untuk pergumulan kami sendiri, tetapi kami juga mau tergerak hati untuk mendoakan orang di sekitar kami, bahkan bangsa dan negara kami atau gereja kami yang juga butuh topongan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya supaya kita boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat di saat kondisi yang seperti sekarang ini. Mari kita berdoa.